Gini-gini sahabat aku ini. Dia Berponi. Bukan mau punya poni. Ya kalau poni lo udah punya jelas. Tapi ada satu hobi yang Sobat Ambiar nggak tahu dari sahabat. Aku. Dia ini suka naik gunung. Rinjani. Kalau Rinjani kan terakhir gua. Tahu nggak gunung yang terakhir dia datangnya apa? Gunung Sahari. Di Jakarta Pusat kamu jalan. Lu harus belajar sama bintang tamu kita yang Gunung pertama. Agung kalau Enggak. gue. Ini bintang tamu kita sekarang menjadi pemadu buat para turis yang ingin naik gunung. Dan dia juga jadi atlet trail run nih Sobat Ambiar ya. Apa yang akhirnya menjadi alasan dia memutuskan banting setir menjadi pemadu para turis untuk naik gunung. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Lionel Hendrik. Selamat pagi, apa kabar? Pagi. Anak gunung. Anak gunung. Hendrik, silakan. Hebat ih. Biasa di panggung, terus sekarang di gunung. Apa rasanya setiap summit naik ke atas puncak gunung? Rasanya menyenangkan ya. Rasanya menyenangkan. Lihat Indonesia tuh indah banget. Tapi sebenarnya yang lebih menyenangkan bukan di puncak. Apa di mana? Teman-teman saat perjalanan. Oh iya. Bisa tahu karakternya. Ih bener banget. Lionel Hendrik, kami ucapkan terima kasih. Kita mau kasih lihat, ini dia jarang tampil di layar televisi, sekarang lebih suka naik gunung. Lionel Hendrik. Ini dia. Lionel Hendrik, sang anak gunung. Jadi anak gunung tuh sejak kapan? Apakah sebelum terjun ke dunia entertainment udah suka naik gunung? Iya, jadi sebelum terjun ke dunia entertainment dari SMA naik gunung. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Kan Apa yang membuat tertarik naik gunung? Kenapa nggak berenang, diving gitu? Oke, kalau misalkan di gunung ya pertama kali, dulu tuh waktu aku kecil, aku sempat diajak jalan-jalan sama almarhum omku ke Gunung Tangkuban Perahu. Nah, saudara-saudaraku tuh pada lari. Nah, kita anak Jakarta kan, baru tengah-tengah udah ngap kita. Terus di dua aku tuh ngeliat tanah, aku ngeliat batu. Terus aku ngomong gitu, suatu saat aku akan naik gunung. Beneran sampai sekarang. Jadi kalau misalnya dibawa gunung sama pantai, gunung aku lebih suka. lebih suka gunung, itu preferensi masing-masing lah ya. Tapi kan di tengah kesibukan syuting segala macam sampai akhirnya benar-benar menekuni jadi guide gitu ya. Ya. Ini guide. Itu tuh sejak kapan sampai akhirnya oke, gua mau tekun di bidang ini jadi guide untuk membimbing untuk menjadi pemandu orang yang mau naik gunung. Sejak kapan? Sebenarnya kan kalau misalkan sebuah hal yang aku suka gitu, misalnya kayak kita di dunia acting, pasti kita kelas acting. Jadi nggak mungkin kita masuk ke dunia hiburan tanpa ada basicnya. Nah dulu aku suka naik gunung, aku suka ngajak teman-teman yang memang belum pernah naik gunung. Aku pengen, ayo dong, gunung Indonesia tuh indah loh, lu ngapain harus keluar negeri, di sini udah indah banget, rasain sini dulu baru di luar. Pertama cuma ngajakin dari yang nggak pernah, terus akhirnya dia senang-senang lama-lama. Ini kayaknya kalau kita cuman sebagai pribadi nggak ada basic yang lebih lagi profesionalnya, ini kayak nggak asik deh. Akhirnya aku gabung lah di APGI namanya, Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia. Dan ini sertifikasi pemerintah. Berarti ada license-nya? Ada, benar. Oh ini penting loh Sobat Ambiar ya. Ini sedikit edukasi juga, jadi kalau misalnya mau naik ke atas gunung butuh pemadu harus ditanya juga punya license-nya apa enggak? Betul sekali, jadi Indonesia sebenarnya sudah menerapkan ini. Cuman memang masih sosialisasi di luar sana. Jadi kalau misalnya mau naik gunung tuh ada pemandunya, biasanya orang bilang guide itu, guide sama penunjuk jalan beda ya. Kalau penunjuk jalan cuman oke, kita jalan ke sini, ini lewat kanan kiri gini. Kalau guide itu berbeda, dia ngurusin preparationnya, logistiknya, makanannya, dia bisa kasih tahu nanti di tempat ini ada apa, dia bisa kasih tahu sejarahnya juga. Terus kalau there's something bad happen, dia sudah mempersiapkan emergency prosedurnya. Oke, jadi bedanya apa sama pemandu gunung? Gini, pemandu gunung tuh sama, guide itu pemandu gunung. Jadi banyak hal-hal yang harus dia siapkan, bukan cuma sekedar nunjukin jalan. Jadi kadang-kadang teman-teman suka salah kaprah, lu guide kan, dia pikiran guide-nya penunjuk jalan. Hanya menunjukkan lewat mana, tapi nggak ada ilmu yang dia punya dari A sampai Z dan itu harus punya license. Betul. Tapi sebenarnya kalau misalnya orang biasa aja kayak misalnya aku gitu mau naik gunung tanpa guide boleh-boleh aja. No please jangan pernah Enggak, maksudnya ada nggak, maksudnya boleh nggak atau ada syarat kalau mau naik gunung ini nggak boleh lo sendirian harus pakai guide gitu. Gini, kalau gunung di Indonesia kebanyakan itu kan kita trekking ya. Trekking kan kegiatannya lebih dari 1 hari ya. Treknya sudah terlihat. Cuman yang harus diingat bahwa lebih baik pakai guide. Kenapa? Betul. Karena banyak juga nggak pakai guide akhirnya bencananya terjadi. Either dia hilang, terus dia terpleset. Contoh paling gampang ya, aduh keseleo nih. Keselewanya di atas gunung, terus mau jalan ke bawahnya gimana? Bawahnya gimana? Apakah teman-temannya mau gendong dia? Betul. Kayaknya kalau yang baru pertama 1-2 naik gunung, pasti dia ditinggal. Kan Kalau kemarin Rian?
Kalau kemarin itu trail run, itu event. Ya, event. tapi ya perlu dipahami juga bahwa kalau mau daki gunung, sekarang ini harus lewat base camp, ada simaksi, ada surat yang harus diurus segala macam. Yang mendaki gunung sudah paham betul. Tapi kalau mau pertama kali naik gunung pasti harus mencari tahu dan lebih baik disarankan harus ada guide-nya atau pemandunya. Tapi syaratnya kalau menjadi pemandu gunung tuh apa syaratnya? Jadi banyak ya. Yang pertama kali kita dapat pelatihan. Pelatihan itu kita dikasih, kita harus tahu basic-basic alat-alat tuh, alatnya namanya apa, fungsinya apa. Habis itu kita dikasih tahu bagaimana untuk men-treatment tamu, terus mengurus perizinan, terus kita bisa setting campnya gimana, sampai emergency prosedurnya kalau misalkan nanti kalau di atas kenapa-napa, kan ada pos, anggapnya ini satu gunung ada 4 pos gitu. Kalau kenapa-napa di pos 1 kita ngapain, kenapa-napa pos 2, pos 3 sampai pos 4. Jadi kita harus mempersiapkan itu. Dan kita juga bukan asal, oke besok naik gunung sama saya ya, yuk abis itu kita langsung naik, enggak. Tapi kalau ada briefingnya dulu juga, kita harus tahu klien kita ini, dia tuh punya basic penyakit bawaan apa enggak. Itu yang paling penting dan harus ada kejujuran ya. Bener, dia suka makannya apa, dia nggak suka makannya apa. Jadi dia waktu naik gunung beneran dapat happy experience, bukan cuman nyampe foto-foto enggak. Dan penting surat sehat juga ya. Surat sehat ya betul. Itu wajib. Oke. Dalam 1 bulan bisa menemani berapa kali trip naik ke gunung? Jadi gini, aku tuh punya trip namanya Gila Gunung Adventure. Ini open trip? Open trip ya. Jadi open trip aku tuh khusus untuk tektok. Jadi misalkan tektok kita buka. Dalam 1 bulan tuh kita buka 4. 4 ya? 4. Oke. Jadi 4 kali dan aku ada timku kan. Jadi pas di saat kita syuting timku jalan. Oke, baik. Sobat Ambiar, kita juga mau kasih lihat, ini sangat penting sekali karena kan namanya naik gunung itu ketinggian gunung juga beda-beda ya. Ada aklimatisasi juga. Nah, ini Lionel juga ngasih tahu bagaimana pengaturan nafas ketika mau naik ke atas gunung karena ini sangat penting sekali. Oke, ini penting soalnya anak muda zaman sekarang bukan cuma yang muda ya. Banyak juga sekarang mereka yang lebih memilih untuk naik gunung tektok juga. Ini penting untuk dipahami. Oke, cara pernafasan seperti apa yang bisa diajarkan buat kita sebagai edukasi? Kalau misalkan napas ya, kita ada namanya baby step. Baby step tuh ngambil langkahnya pendek-pendek aja. Ini logika paling gampang. Kalau kita ngambilnya lebih tinggi, maka energi lebih banyak. Jadi pertama baby step pelan-pelan aja. Kadang-kadang ngelihat kalau misalnya gunung tuh ada, ini saya dari bawah sini sampai atas sini. Ya. Cari aja yang segini, jadi Betul. dikit-dikit. Nggak usah yang terlalu menanjak, cari yang agak melipir-melipir. Langkahnya nggak usah terlalu panjang. Ya, nanti ketika napasnya udah dapet, jadi kalau naik gunung tuh dari sini napas sama kaki juga harus seirama. Jangan sampai maunya maju tapi napasnya pengap-pengapan. Ya. Happy-nya nggak ada, bad-nya ada. Oke. Jadi harus sama, ketika napasnya udah dapat ya udah ritmenya jalanin aja itu. Oke. Nah, gimana cara untuk kita bisa dapat ritme kayak gitu? Olahraga. Jadi jangan berharap teman-teman mau enak naik gunung tanpa olahraga tuh jangan harap. Ini penting ya, jadi sebelum naik gunung persiapan fisiknya juga harus diperhatikan, bukan hanya logistik. Semuanya itu, semua unsur tuh harus sangat diperhatikan karena kalau udah di atas gunung tuh yang bisa menolong diri kita hanya diri kita sendiri. Kita yang pertama. Kita yang pertama. Oke, Sobat Ambiar, beberapa waktu yang lalu kita juga mendapat kabar bencana alam di salah satu gunung yang ada di Maluku Utara. Dan kita juga mendengar kabar bahwa tentunya ini erupsi yang terjadi menewaskan 3 orang yang ada di sana. Dan kita juga mau kasih lihat, ini ada viral momen para pemandu yang melarang pendaki untuk turun saat erupsi. Kita mau kasih lihat dulu. Oke, ini menjadi pertanyaan, ketika gunung tersebut erupsi kenapa dilarang untuk langsung turun? Padahal sedang erupsi, saat itu sedang emergensi, bukannya harus langsung turun segera. Ini menarik banget ya, kita pakai analogi yang paling gampang ya. Oke. Anggapnya ini puncak gunung ya. Ketika dia erupsi, anggapnya dia bilang kan nggak boleh turun. Ya. Mungkin itu erupsi kecil, jadi ketika erupsi kecil maka partikel-partikel yang keluar akan jauh dan ke sebelah sini. Jadi ini batu-batu kerikil. Oke. Yang dia bilang, ketika kemarin ini erupsinya besar. Ya artinya ke atas. Bukan ke atas lagi, Mana? ini bibir kawahnya pecah. Oke. Jadi ketika orang di sini, Itu sudah kena. logikanya seperti itu. Oke. Makanya ada kesaksian bilang bahwa ada batu besar
gitu ya. Berarti ini kejadian yang berbeda dengan erupsi yang terjadi kemarin. Ketika erupsinya kecil, maka tidak boleh langsung turun. Karena ditakutkan Kerikilnya dari itu? kerikil erupsi tersebut bisa kena. Oke, masih dalam jangkauan erupsi ketika dia turun ke bawah. Iya. Kurang lebih seperti itu ya. Dan kami juga sempat menemukan kabar yang satu ini Sobat Ambiar. Dari warga negara asing yang menjadi korban erupsi Gunung Dukono. 2 WNA pendaki Gunung Dukono ditemukan meninggal tertimpa batu erupsi. Lionel sebagai pecinta atau juga penggiat untuk pendaki gunung ya, pasti tahu kabar ini. Tahu ini. Tanggapannya seperti apa? Apa yang ingin disampaikan dari namanya erupsi gunung ini qadarullah ya. Tapi bahwa ternyata kita tahu ini erupsinya masih terus terjadi dan sebelum erupsi besar ini juga erupsinya terus terjadi setiap hari. Tapi ada pendakian, apa yang disampaikan? Sebenarnya ya di sini tuh banyak aspek yang harus saling bekerja sama. Kita nggak boleh ngomongin erupsinya. Pemerintah tuh pasti sudah kasih bahwa ini tempat boleh didatengin dan ada tempat yang tidak boleh didatengin. Nah pertanyaannya kenapa kok sampai tempat itu masih didatangi? Kita juga kontak sama teman-teman APGI juga bahwa pemandu di sana kita tidak tahu ini siapa. Jadi tidak ada di database kita sama sekali. Dan ini pemandu juga pemandu dari Singapura sana. Maaf, dari negara sana. Jadi ketika udah kejadian ya hasilnya seperti ini. Jadi semuanya nih saling berkesinambungan. Ini tempat tidak boleh didatengin, rupanya ada yang anggapnya colongan lah bahasa kita. Iya. Colongan datang, akhirnya kejadian seperti ini. Jadi memang berarti gunung ini seharusnya tidak boleh untuk didaki. Betul. Memang tidak boleh. Dari pemberitaan semenjak 17 April 2026 memang pendakian ke gunung tersebut sudah dilarang ya. Iya. Karena memang gunung tersebut memang aktif dan setiap harinya selalu erupsi. Nah oke, pertanyaan berikutnya adalah, ini pertanyaan terakhir karena negara kita negara yang dikenal dengan memiliki banyak gunung api yang sangat aktif, Ring of Fire. Nah kalau dari Lionel sendiri gimana caranya? Karena kita tahu banyak sekali gunung yang masih aktif, gunung api yang masih aktif. Tapi untuk bisa tindakan preventifnya. Gini, kalau misalnya kita naik gunung, Indonesia tuh udah banyak banget yang indah. Ya. Sekarang kalau orang naik gunung nggak bisa tiba-tiba kita mau naik langsung ke Gunung Rinjani, nggak boleh. Pemerintah udah bikin satu aturan bahwa ini ada level 1, 2, 3, dan 4. Level yang mudah. Pertama kali level mudah tuh sudah ada gunung yang sekian-sekian yang buat. Level 2 juga ada, level 3 ada, level 4, level 5 ada. Rinjani kalau tidak salah tuh di level yang ketiga. Jadi nggak bisa langsung lompat level. Jadi nanti ke depannya semua orang akan punya sertifikat. Kamu udah pernah kemana? Mau ketiga udah pernah 1, 2 belum? Oh udah berarti boleh. Oke. Jadi sudah seperti itu. Terus kalau misalnya ditanya mau naik gunung mau lebih mudah, sekarang semua akses tuh gampang. YouTube, terus habis itu kita mau lihat laman-laman orang atau literasi orang-orang tuh udah banyak banget. Oke. Baik, naik gunung itu tentunya untuk bisa menikmati keindahan tapi juga untuk satu, untuk bisa merendahkan ego kita. Kita Bener kembali banget. tetap di pagi-pagi Ambiar.